Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita mendapat kesempatan hari ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan buat segala penyertaan, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu yang sampai hari ini kami terus alami, bukan karena kekuatan dan gagah kami, bukan karena kebaikan kami, semua ini karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar terhadap kehidupan kami. Sebentar, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, jamah hidup kami masing-masing, berkati mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan tentang berubah ke arah mana. Berubah ke arah mana. Kita melihat lebih dahulu dalam sebuah peristiwa di dalam kitab Injil Lukas 19 ayat pertama sampai yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Nah, dalam peristiwa Zakheus ini kita melihat beberapa kebenaran. Ya. Tadi kita melihat judulnya perubahan ke arah mana. Ada 2 perubahan. Ya. Ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Ya. Ada 2 kemungkinan ini. Tentu yang kita harapkan ke arah yang lebih baik. Ya. Kalau ke arah yang lebih buruk, kita melihat Galatia 3 ayat yang pertama sampai yang Galatia pertama ayat 1 dan 3. Galatia 3 ayat pertama 1 dan 3. "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" 3. "Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Ini satu peristiwa yang bodoh. Sudah menerima anugerah, sudah mengalami, berubah ke arah yang lebih jelek. Tapi Zakheus beda. Ya. Nah, perubahan tentu kita harapkan ke arah yang lebih baik, baik dalam hal jasmani, baik dalam hal rohani. Dalam hal jasmani, pekerjaan kita tentu ingin mengalami sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin dulu keuntungan kita bekerja sendiri 3,
5 juta atau 10 juta. Tentu kita mengharapkan yang lebih baik. Kesehatan kita, keuangan kita, rumah tangga kita, dan seterusnya. Tidak pernah ada orang yang ingin atau rindu mengalami sebuah perubahan ke arah yang lebih jelek. Nah, saudaraku, kita melihat ya, di dalam kenyataannya, ya, di dalam kenyataannya, sekalipun kita tentu mengharapkan ke arah yang lebih baik, tapi pada kenyataannya kita melihat, saudaraku, ada satu perubahan ke arah yang lebih buruk. Nah, akibat pergaulan yang buruk. Kalau tidak dijaga, seperti Galatia 3 ayat pertama dan 3, sudah mengalami Yesus, terus mengalami perubahan yang jelek. Begitu juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kelakuan yang baik. Sekarang kita melihat Amsal 13 ayat yang ke-20. Amsal 13 ayat yang ke-20 dikatakan demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Mungkin setelah dibebaskan, dulu tidak pernah berjudi, sekarang jadi penjudi. Dulu tidak pernah mabuk-mabukan, sekarang jadi pemabuk, dan seterusnya. Ini perubahan ke arah yang lebih jelek. Nah, di dalam peristiwa Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu kisah tentang Sakeus, ya. Setiap kita diharapkan setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita berharap berubah ke arah yang lebih baik karena kita berjumpa dengan sosok atau dengan pribadi yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan berkata begini, murid-murid tanya, Tuhan, siapa yang menanam lalang? Padahal Tuhan menanam gandum, musuh. Iblis. Ya, begitu juga kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, jaga. Tadi dikatakan dalam 1 Korintus 15:33 pergaulan. Sadar atau tidak, pergaulan yang buruk itu pasti merusak kelakuan kita. Ya, pasti merusak kelakuan kita. Nah, perempuan Samaria, waktu dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia berubah ke arah yang lebih baik. Di dalam Yohanes 4 ayat 5 dan 7, dari perjumpaan ini dengan Yesus, perempuan Samaria mengalami sebuah perubahan yang sangat-sangat berarti, ya, sangat-sangat menakjubkan. Orang seperti ini 5, 6 suami, terus masih belum mengalami kepuasan. Tapi waktu mengalami perjumpaan dengan Yesus, perempuan Samaria mengalami sebuah perubahan yang berarti. Dulu orang kenal perempuan Samaria ini sampah masyarakat, ya, jelek. Sebab itu dia ngambil air di tengah siang bolong. Orang pasti nggak ada. Saudaraku, panas terik itu malas. Tapi dia justru ngambil kesempatan supaya tidak berkumpul dengan orang-orang lain, takut dibuat gosip, ya, karena perempuan ini betul-betul jelek. Tapi setelah mengalami sebuah perubahan karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dari sampah masyarakat, dari orang yang tidak berarti, sekarang menjadi alat yang indah dalam tangan Sang Penjuna. Orang mungkin berkata, ya itu pura-pura.
Tapi ternyata saudaraku, dari perubahan ini, seluruh kota Samaria dimenangkan, dibawa dan datang kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi garam, dia menjadi terang. Ini perubahan yang betul. Dan ini yang kita harapkan. Setelah orang itu mengalami sebuah perjumpaan, pasti ada perubahan. Dulu suka marah, dulu dinasehati tidak bisa. Sekarang jadi sabar. Jadi lemah lembut. Itu perubahan yang indah, saudaraku. Perubahan yang indah. Nah, perempuan ini membawa orang Samaria untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi perempuan ini sekarang bukan jadi sampah masyarakat, tapi jadi alat dalam tangan sang penjunan. Haleluya. Bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 29 sampai 30 dan dilanjutkan 39 sampai 42. Yohanes 4, 29 dan 30. Mari lihat, ini perempuan itu berkata kepada orang-orang Samaria, di sana ada seorang yang mengatakan, kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa. Dari orang yang gelap, dari orang yang tidak berarti, dari sampah masyarakat, sekarang bisa menjadi alat yang indah dalam tangan Tuhan. Bisa menyampaikan kabar baik, bisa mengeluarkan orang dari gelap kepada terangnya, menuju kerajaan anaknya. Ini satu hal yang luar biasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin kita berkata ini macan, ya tetap macan. Sekalipun tua mungkin macan ompong. Tapi di dalam Tuhan, orang yang berjumpa dengan betul, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Itu dia, satu perubahan yang luar biasa. Saulus jahatnya minta ampun, tapi pada waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berubah menjadi Paulus, menjadi rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dulu dia menganiaya, dulu dia membunuh orang beriman, sekarang menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Ya, tidak ada yang mustahil. Itu dalam Kisah 9 ayat 3 sampai yang ke-5. Nah, sekarang kita melihat Lukas 19 ayat 3 sampai 4. Sebelum orang itu mengalami perubahan, Lukas 19 ayat 3 sampai 4, sebelum orang itu mengalami perubahan, ada rintangan yang dihadapi. Ya. Sebelum orang itu mengalami perubahan, ada rintangan yang dihadapi. Sakius, dia memiliki satu kerinduan yang begitu besar, tapi tidak mulus jalannya. Ada rintangan yang dihadapi. Kita baca kembali Lukas 19 ayat 3 sampai 4. Ya.
Lukas 19 ayat 3 sampai 4 dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlari ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Karena kerinduannya yang sangat-sangat besar, saudaraku, dia tidak memperdulikan ya, keadaan dirinya. Kalau kita tadi sudah baca, ini kepala pemungut cukai. Satu orang yang punya kedudukan yang tinggi, pasti penghasilannya besar. Orang yang kaya, dikatakan tadi, di Yeriko, dia bernama Sakius, orang yang kaya. Orang kaya kok mau-maunya naik ke atas pohon, hanya dalam tanda petik hanya ingin melihat Yesus. Tapi kerinduan itu bisa ditangkap oleh Tuhan. Ya. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37 dikatakan demikian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Roma 10 ayat yang ke-11. Roma 10 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi usaha Sakius naik ke atas, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia harus menanggalkan segala kebesarannya, segala kesuksesannya. Nah, seperti Naaman, dia tinggalkan pangkat-pangkatnya, dia mau direndahkan, dia masuk di sungai Yordan, akhirnya dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia mengalami sebuah perubahan, penyakitnya disembuhkan. Nah, kalau kita pikir tentang Sakius, kurang apa sih? Kedudukan ada, kaya. Tapi ada satu yang tidak bisa Sakius alami, yaitu kekosongan dalam jiwanya. Orang bisa kaya, orang bisa punya kedudukan, sukses dan lain sebagainya. Tapi kekosongan jiwa tidak bisa diisi dengan harta dunia, dengan kedudukan dan kesuksesan. Kekosongan jiwanya hanya bisa diisi oleh Kristus yang mau lahir dalam hidup, sehingga mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Haleluya. Di saat Sakius mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia bisa tinggalkan semuanya. Dia bisa lupakan suksesnya yang di belakang. Seperti Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 7, 8 dan 13, 14. Filipi 3 ayat 7 dan 8, 13 dan 14. Dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Paulus bisa meninggalkan apa yang dulu menjadi keuntungannya. Sakius juga dia tinggalkan reputasi.
Karena dia lihat Yesus lebih dari segala-galanya. Kalau mata kita bisa terbuka, kita bisa berkata, orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia lebih mudah mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Kalau orang Kristen, dia berkata, aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak ada perubahan. Itu patut dipertanyakan. Patut jadi tanda tanya. Kok bisa? Perempuan Samaria berubah. Saulus menjadi Paulus. Luar biasa. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, kita melihat berikutnya. Bartimius, pengemis yang buta. Bartimius, pengemis yang buta. Dia juga mengalami hambatan. Saudara bisa lihat Markus 10 ayat 46 sampai 52. Waktu Bartimius tanya siapa tuh, dia kan buta nggak bisa lihat. Dia dengar, oh Yesus orang Nazaret, langsung dia pakai kesempatan itu dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah. Dicegah, di stop, dihambat, makin dia berteriak, anak Daud, kasihanilah. Akhirnya Yesus berhenti. Yesus memperhatikan orang yang datang kepada Yesus. Tidak pernah dipermalukan. Haleluya. Begitu juga kalau saat ini ada di antara kita yang mungkin orang berkata kehidupan orang tersebut sangat jelek, dihina oleh masyarakat dan lain sebagainya. Ingat, Yesus tidak pernah membuang orang yang datang kepadanya. Tangannya selalu terulur, tangannya selalu bersedia untuk memegang hidup kita, untuk merubah hidup kita menjadi sesuatu yang indah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berubah, hambatan itu pasti datang, ejekan itu pasti datang, dihina, dikata-katai, dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar. Waktu Yusuf dipanah terus, makin merambat dan berbuah. Kejadian 49 ayat 22 sampai 23. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya. Dia terus merambat. Dia tidak berhenti oleh hambatan. Dia tidak pernah berhenti. Murid Kristus sejati, murid Kristus yang tangguh, tidak akan pernah takut akan hambatan yang dihadapinya. Di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37 itu Paulus mengatakan demikian. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita ingin mengalami sebuah perubahan, jangan takut akan hambatan. Hadapi, pegang janji-janji firman Tuhan. Datang kepada Yesus tidak pernah dipermalukan. Itu kita pegang. Orang mau ngomong apa terserah. Tapi
Hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi oleh apa kata firman Tuhan. Haleluya. Ya. Bartimius berubah, Yusuf bertumbuh, hambatan-hambatan yang dia hadapi, dia makin bertumbuh. Kalau kita betul-betul mengalami perubahan di dalam Kristus, segala macam hambatan dan hinaan jangan sampai menghambat kita. Sebab kalau kita betul bertumbuh, paling tidak hidup kita mengalami kasih Kristus yang luar biasa, mengalami ketenangan, mengalami keteduhan, mengalami kedamaian, saudara. Mengalami itu semua. Kita melihat hinaan-hinaan yang mungkin akan dialami. Dulu kumpulannya dengan penjudi. Dulu kumpulnya dengan pemabuk. Dulu kumpulnya dengan orang-orang yang tidak baik. Mengunjungi tempat-tempat yang tidak baik. Mungkin masuk klub-klub yang tidak baik dan lain sebagainya. Terus kita berkata, sekarang saya tidak mau lagi mengunjungi tempat itu. Saya tidak mau lagi berjudi. Saya tidak mau lagi merokok, minum, dan sebagainya. Maka orang-orang akan berkata, sok suci, ya, munafik kamu, ntar saya tunggu, ntar saya lihat, kembali atau tidak kamu. Katakan, saudara, Yesus yang sudah mulai sebuah perkara yang baik dalam kehidupan kita, Yesus itu akan menyelesaikannya sampai ke akhir, asal kita setia, asal kita taat. Jangan takut apa yang dikatakan oleh orang. Istimewa kalau kita melayani Tuhan. Jangan sampai jadi batu sandungan. Sebagai orang beriman saja, kita tidak boleh jadi batu sandungan. Apalagi sudah melayani. Ini kalau dalam wasiat lama dikatakan golongan imam. Golongan imam itu harus hidupnya suci. Jangan sampai justru karena pelayanan ini membuat orang lain jauh dari Tuhan. Ya, jauh dari Tuhan. Nah, hambatan kesukaran asal bukan karena salah kita, jangan takut, saudara. Itu justru melatih kita untuk memakai seluruh lengkap senjata Allah, untuk melatih sehingga buah roh, 9 buah roh makin manifest, makin nyata dalam hidup kita. Kapan kita sabar? Kalau kita diberi orang pemarah datang kepada kita, kita mau membalas, Roh Kudus ingat, sabar, sabar. Orang ingin mencelakakan kita, ampuni, ampuni. Itu keluar, saudara. Kita tidak mungkin bisa dibilang sabar sebelum kita bisa mengalahkan orang yang suka marah. Orang yang suka marah, dihadapi dengan marah, ribut. Tapi perkataan yang keras, dihadapi dengan jawaban yang lembut, lenyap, patah. Jawab yang lembut, mematahkan Tuhan. Haleluya. Sehingga orang tidak jadi marah. Sebab itu saudaraku, Mazmur 144 ayat 1 dan 2, terpujilah Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Nah, kalau kita berperang, kita harus bisa menggunakan senjata. Para angkatan bersenjata di medan perang, itu sudah mahir menggunakan senjata. Karena dia dilatih. Biasa menghadapi kesukaran, biasa menghadapi medan peperangan, jadi gampang menggunakan. Kalau orang awam sekalipun diberi senjata yang canggih, tapi gak pernah latihan, gak bisa pakai. Begitu juga, perlengkapan senjata Allah sudah lengkap. Sudah lengkap. Nah, kita dilatih. Menghadapi orang seperti ini, pakai senjata ini. Orang seperti ini, pakai senjata ini. Akhirnya, semua kita bisa hadapi karena Tuhan sudah memberi perlengkapan kepada kita dan kita mahir mempergunakan. Nah,
perlengkapan senjata ilahi digunakan saat kita sedang dihambat. Sebab itu hambatan itu bukan membuat kita terhambat, tapi hambatan membuat kita makin merambat, makin maju, makin maju. Haleluya. Kita bisa murah, kita bisa sabar, kita bisa penuh kasih, bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang tidak mengenakan, orang yang memaitkan kehidupan kita. Kita bisa murah. Bahkan Tuhan mengatakan, beri makan, beri minum musuh. Kita bisa berbuat karena bukan kita, tapi kita tahu semua karena anugerah Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bersikap dan bertindak seperti guru kita. Guru kita memberikan teladan, memberikan contoh. Nah, kita muridnya ngikutin saudara. Lukas 19 ayat 5 sampai 6. Yesus berhenti dan melihat ke atas. Ini Yesus berjalan. Saat dia berjalan, dia total lihat ke atas. Kita kalau berjalan lihat ke atas jatuh. Tapi Yesus dalam pimpinan Roh mengerti bahwa ada orang yang sedang menantikan dia. Ada orang yang sedang membutuhkan dia. Sebab itu Yesus berhenti. Pas di mana Sakius ada di atas. Heran saudaraku ya. Heran. Ini dia. Orang yang membutuhkan Tuhan Yesus. Yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau dijumpai. Tuhan mau memberi perhatian. Ya. Tuhan mau memberi perhatian. Dan orang tersebut dapat kesempatan. Karena dia dengan segenap hati dia rindu. Saudara bayangkan. Lari sana, gak bisa lewat sih, gak bisa. Karena orangnya pendek. Mungkin juga orang jengkel sama dia. Sehingga tidak diberi kesempatan. Kalau kita melihat orang besar, orang berpangkat, dia mau lewat, kita pasti minggir. Tapi ini heran. Justru tidak dapat kesempatan. Tapi Sakius tidak putus asa, lari dan naik ke atas. Dan saudaraku, haleluya. Tadi dikatakan dalam Yohanes 13, dalam Roma 10, Tuhan tidak pernah permalukan. Waktu seorang perempuan tertangkap basah berbuat zina dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai 11, orang-orang datang berkata kepada Tuhan, Yesus ini, guru, ini diapakan? Kalau menurut hukum Musa, lempar batu sampai mati. Tapi Tuhan Yesus tidak memberi komen, tidak memberi komentar, dia melukis di tanah. Waktu Bapak memberikan jawaban, dia berdiri. Satu jawaban membuat teduh semua persoalan. Siapa yang belum pernah berbuat dosa, ambil batu, lempar dia yang pertama kali. Langsung semua jadi senyap, semua pergi saudaraku, dan tidak ada. Waktu Yesus melihat, waktu Yesus mengangkat wajah, mana mereka semua? Gak ada. Terus Tuhan berkata, aku pun tidak mau menghukum kamu. Mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Oh, luar biasa. Perempuan yang harusnya mendapatkan hukuman mati karena berzina, dirajam, saudara. Tapi waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengalami kasih yang luar biasa. Kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Sehingga Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Pergi. Itu Tuhan kita. Sebab itu saudaraku,
jangan pernah ragu untuk bertobat. Hari ini, jika engkau mendengar suara, sekarang bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau masih ada dosa, ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin benci, tidak mau berdamai, iri, dengki, pemarah, tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur, hari ini Tuhan mau bikin sebuah perubahan. Asal dia sungguh-sungguh dia berkata, Yesus, jamah aku. Yesus, masuklah dalam hatiku. Yesus, lahirlah dalam hatiku. Sehingga kita mengalami suasana yang indah. Kemerdekaan. Jikalau anak itu memerdekakan engkau, maka engkau benar-benar merdeka. Bukan akan merdeka, bukan nanti merdeka, benar-benar merdeka. Itulah Tuhan kita. Yesus memerdekakan kita dengan sebenar-benarnya. Setelah dimerdekakan, jangan pakai kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman. Dipimpin oleh firman. Firman Tuhan itu pelita dan sulu dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tanpa firman Tuhan, kita mudah terperosok, tergelincir, karena dunia ini gelap. Dan begitu banyak pendapat-pendapat orang, nasihat-nasihat orang, yang kalau menurut akal pikiran kita masuk di akal, tapi belum tentu betul. Waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud ngungsi, Daud lari, Daud masuk di dalam sebuah gua. Terus kebetulan, ini bukan kebetulan sebenarnya, Raja Saul masuk ke mulut gua itu, buang hajat. Orang-orang Daud berkata begini, nah Tuhan ini dia. Diberikan Tuhan kepada tuanku, bunuh. Tapi Daud tidak menurut. Menurut pikiran normal, saudara. Ini musuh yang ngejar-ngejar, kalau kita lengah bisa mati di tangan musuh ini. Tapi Daud tidak mau. Hidup mati kita dalam tangan Tuhan. Hidup mati kita bukan waktu kita membunuh musuh kita. Tapi justru saat Daud mengampuni, Tuhan turut tangan. Begitu juga saudara. Ya. Firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang dalam hidup kita. Baik dalam dunia perdagangan. Ya kalau tidak bohong-bohong sedikit, mana mungkin bisa hidup, mana mungkin bisa untung banyak. Bukan itu. Kita diberkati bukan karena bisa lihai menipu, lihai membohong, tidak. Berkat kita. Kalau Tuhan berkata, kalau aku buka pintu, tidak ada satu tangan pun yang bisa menutup. Tapi kalau aku tutup pintu, selihai apapun, sehebat apapun orang itu mencari berkat, gak akan bisa terbuka. Sandal berharap penuh kepada Tuhan. Sekarang kita melihat Lukas 19 ayat 7. Sikap dan pandangan orang-orang berbeda dengan Yesus. Jadi sikap orang saat itu berbeda dengan pandangan Yesus. Lukas 19 ayat yang ke-7 kita baca lagi. Lukas 19 ayat 7. Orang-orang saat itu berkata begini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus masa bodoh. Tuhan Yesus gak pusing dengan ini. Tuhan Yesus melihat ini jiwa yang perlu diselamatkan. Engkau berkata 4 bulan lagi musim menuai, tapi aku berkata sekarang. Begitu juga orang berkata, ini orang berdosa. Kamu katanya suci, kok tinggal, kok masuk di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus tidak pusing. Sakyus pun tidak mau pusing dengan pandangan. Sikon ini, keadaan ini
tidak membuat Sakyus mundur untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mau berubah ke arah lebih baik, jangan dengarkan komentar-komentar yang negatif. Firman Tuhan ini luar biasa, saudara. Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20 sampai 21. Pengkhotbah 7 ayat 20 sampai 21. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh. Gak ada orang suci. Ini firman Tuhan mengatakan, semua orang sudah berbuat dosa, kurang kemuliaan Allah. Semua. Ya. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Gak ada. 21. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Itu keputusan di diri kita sendiri. Kita dengar, diproses, saudara, dalam pikiran. Nah, pikiran ini seringkali membawa kita kepada hal-hal yang real, hal-hal yang nyata. Tapi jangan sekedar mengandalkan pikiran semata. Sebab firman Tuhan mengatakan demikian. Perjalanan kami dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kalau perjalanan kita betul, kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, terus komentarnya, komen-komen orang begitu negatif, jangan pedulikan. Dalam hati kita berkata, kamu semua dulu orang berdosa. Tapi karena kemurahan Tuhan, kamu jadi benar. Kita tidak berhak menghakimi orang. Kita dulu juga orang berdosa, orang bobrok. Yesus menunjukkan kasih-Nya tatkala kita sedang berbuat dosa. Yesus menunjukkan itu. Lah sekarang kita sudah dibenarkan, kok menghakimi orang lain? Kok menghakimi orang lain? Jangan, saudara. Sebab itu Sakyus tidak mau. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Begitu juga kita. Mau datang kepada Tuhan, kita perhatikan apa ya nanti kata orang. Lah kalau saya tergelincir betul. Lah terus yang lain, lah kalau saya jatuh betul gimana? Malu dong. Kalau kita seperti itu, kita tidak akan pernah bertindak dan kita tidak akan ada penuaian. Hasil kita bertindak karena kita tidak memperhatikan apa kata orang, kita akan menuai. Kita akan diberi keselamatan. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Sebab itu Pengkhotbah 11 ayat 4 jelas. Jelas, saudara. Saya bacakan sekali lagi. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Ya jangan harap ada penuaian. Oh ini anginnya begini, oh ini cuacanya seperti ini, nggak usah nabur. Jangan harap ada penuaian. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Begitu juga kalau kita kata, Tuhan, satu kali mengiringi Yesus sampai nafas yang terakhir. Seperti pujian mengatakan, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar selamanya. Itu pihak kita. Kemampuan Tuhan yang beri, kemauan kita yang putuskan. Dan hari ini sama seperti orang kalau mau baptisan, ditanya, mau mengiring Yesus sampai nafas terakhir? Iya. Terus mungkin muncul, apa saya mampu? Itu bukan urusan kita. Urusan kita, saya mau. Selagi kita berkata mau mengiring Yesus, Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Haleluya. Sebab itu saudaraku, kalau kita terus memperhatikan apa kata orang, gak pernah kita akan memulai sebuah pertindakan. Ya. Orang mungkin berkata, model kamu seperti itu, bukti. Nah, tunjukkan nih,
Dulu katanya mau ke gereja, tapi kok masih begini? Dulu begini dulu. Katakan, hidup saya bukan dulu, tapi hidup saya sekarang. Keputusan saya menerima Yesus hari ini, saya mau menjadi ciptaan yang baru. Saya mau pindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Keputusan kita hari ini. Lukas 19 ayat 8, ada harganya. Harganya untuk hidup baru. Bayar, saudara. Bayar harganya untuk hidup baru. Harganya saya beri tanda petik, bukan bayar duit, saudaraku. Tapi kita melihat Lukas 19 ayat 8 dikatakan, Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini buah pertobatan. Satu orang yang bertobat, dia rela dimiskinkan karena kebenaran. Dulu mungkin tukang peras, ganti 4 kali lipat. Harta yang gak betul, berikan separuhnya, dan lain sebagainya. Secara jasmani, Sakius betul-betul miskin, tapi dia kaya di hadapan Tuhan. Dulu dapat keuntungan yang tidak baik, sekarang bertobat. Nah, orang seperti ini, Filipi 3 ayat 7 sampai 9 dan Filipi 3 7 sampai 9, 13 dan 14, orang seperti ini bisa berlari ke arah yang benar, kepada panggilan ilahi. Nah, ini dia. Orang beriman yang tobatnya setengah-setengah, ya, tomat, orang mengatakan sebentar tobat, sebentar kumat. Itu akan diludahkan oleh Tuhan. Ya, akan diludahkan oleh Tuhan. Dan dia tidak akan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan setengah-setengah. Total seperti Sakeus mengalami sebuah perubahan. Lukas 19 ayat 9 sampai 10 yang terakhir kita akan melihat, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini titik atau kunci pelayanan Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan orang yang terhilang. Haleluya. Di dalam Kolose 1 ayat 13, pindah. Orang ini dulu milik setan dalam kerajaan gelap, pindah ke dalam kerajaannya, kerajaan Tuhan. Wow, indah saudara. Dan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan dijaga. Jangan dicemarkan lagi. Putuskan hubungan-hubungan yang tidak baik, yang menarik kita ke arah yang berdosa. Putuskan. Firman Tuhan mengatakan, keluar dari tempat itu, keluar. Jangan kita terus tinggal di situ. Kesimpulannya, orang yang mau berubah ke arah yang benar, Tuhan tidak akan pernah permalukan. Orang yang mau berubah ke arah yang benar, Tuhan tidak akan pernah permalukan. Yohanes 6:37, Roma 10 ayat yang ke-11. Yohanes 6:37, Roma 10:11. Sebab itu hari ini bukan satu kebetulan kalau Tuhan Yesus mengetuk pintu hati. Lihat, dia berdiri di muka pintu dan dia mengetuk. Buka pintu hati. Tuhan, aku orang yang berdosa. Tapi apa mungkin ya? Dosaku terlalu pekat. Dosaku terlalu hitam. Apa mungkin Tuhan menghapus? Yesaya 1, kita melihat saudara, Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan
sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jangan meragukan. Hari ini, masuklah Tuhan dalam hidupku. Aku mau berubah ke arah yang lebih baik. Sudah cukup lama hidupku menuju arah yang jelek. Tapi hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorak. Saudara dipindahkan. Saudara akan merasakan kedamaian, ketenangan, sukacita. Di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Alami sebuah perubahan. Rumah tangga yang mungkin kehabisan air anggur. Yesus sanggup datang, membawa anggur yang manis, menjadi berubah. Perjamuan kawin di negeri Kana, Yohanes 2. Di situ Tuhan merubah pernikahan yang hambar, yang tidak ada kemanisan, Tuhan rubah. Sampai orang berkata, biasanya orang menyajikan anggur yang bagus, baru anggur yang kurang. Tapi kamu tidak. Yang terakhir, yang kamu simpan, jauh lebih. Itu pernikahan orang beriman. Makin lama, makin manis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih. Hari ini kebenaran firman-Mu disampaikan. Dan hamba-Mu percaya, kalau ada orang yang terikat dengan dosa, hidup dalam kegelapan, hamba-Mu percaya, kalau anak itu memerdekakan, maka ia benar-benar merdeka. Kebenaran itu akan memerdekakan orang yang mau mencari Tuhan. Dan hari ini, hamba-Mu percaya, ada banyak orang dirubah lewat kebenaran firman, mengalami sebuah kelepasan, belenggu dosa dipatahkan, dihancurkan. Perempuan Samaria menjadi indah. Saulus menjadi indah. Engkau akan berkarya. Hambatan pasti kami alami, tapi tidak akan menghambat kami untuk mengiring Yesus sampai nafas yang terakhir. Berkati ya Tuhan Yesus, berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman, berkati. Mungkin dalam pekerjaannya, mungkin dalam rumah tangga, kesehatannya, masa mudanya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hamba percaya Engkau Bapa yang sangat baik, Bapak yang selalu memperhatikan kehidupan anak-anak. Berkati pelayanan. Berkati ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami berubah ke arah yang lebih baik, bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.